Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Feni Kartikasari. Saya di sini sebagai observer, Ibu Siti Fatona sebagai coach, dan Ibu Widi Triyanti sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fatona. Waalaikumsalam Bu Feni. Bagaimana kabar Bu Fatona hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Saya dengar Bu Fatona akan melakukan coaching di Bu bersama Bu Widi. Benar sekali Bu. Sebelum panjenengan melaksanakan praktek coaching bersama dengan Ibu Widi, bolehkah saya bertanya-tanya terlebih dahulu Bu Fatona? Tentu boleh Bu, monggo. Begini Bu Fatona, sebelum memulai praktek coaching bersama dengan Bu Widi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana rubrik penilaian yang akan Bu Fatona gunakan saat proses coaching bersama dengan Ibu Widi nantinya. Jadi nanti untuk rubrik penilaian saya itu menggunakan rubrik penilaian dengan alur delta Bu, yaitu ada indikator tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu Feni. Baik sekali Bu, jadi kompetensi coaching apa yang nantinya yang ingin Ibu Fatona kembangkan Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menggunakan pertanyaan tertutup, kemudian juga pertanyaan yang terbuka Bu. Jadi nanti ketika proses coaching, Bu Widi akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, luar biasa sekali gitu. Bu Fatona akan berusaha menggali ide-ide agar nantinya Ibu Widi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu gitu. Benar sekali Bu Feni. Saya rasa cukup sekian Bu Fatona. Saya mohon izin untuk mengobserver proses coaching Bu Fatona bersama Ibu Widi. Ya Bu, monggo. Selamat pagi Bu Ibu, pada ngapain ini? Pagi Bu Pagi. Widi. Lagi ngobrol-ngobrol santai nih Bu Widi. Kira-kira mengganggu waktunya apa tidak, Ge? Nah, ini lagi free nih, lagi nyantai-nyantai Santai saja. Bu. Maaf ya Bu Feni, saya tak pinjam Bu Fatona sebentar. Monggo Bu. Begini Bu, saya itu berresah dan gelisah. Mau cerita sama mau sharing dengan mereka. Kira-kira bisa nggak ya? Ada waktunya? Bisa, saya lagi free nih Bu. Monggo. Ya, jadi begini Bu. Terima kasih sebelumnya terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Widi. Apa ini Bu? Sepertinya santai ya. Iya, benar sekali Bu, bersantai. Kira-kira kalau saya mau ngobrol dengan Bu Fatona bisa Oh, monggo. sebentar gini. Monggo Bu Widi. Iya. Saya udah Bu Fatona sibuk kapan dari ini? Ya, saya hari ini free kok, Bu Widi, tenang saja. Monggo kamu cerita. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya itu sedang merasakan sesuatu di kelas saya itu Bu. Apa itu ya? Nanti obrolan kita ini akhirnya tujuannya apa Bu kalau menurut Bu Widi? Nah, jadi begini Bu, kalau saya sendiri berharap dalam obrolan kita ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Kalau boleh tahu nih Bu Widi, permasalahan apa yang Bu Widi hadapi di kelas? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh
tidak seperti biasanya. Nah, contohnya begini, ketika mereka selesai mengerjakan KPD atau kegiatan itu langsung dikerjakan dengan cepat, kemudian mereka langsung minta istirahat. Kemudian ketika istirahat, ternyata mereka itu berduaan kadang dengan siswa laki-laki. Nah, saya pikir kan ya memang itu adalah hal yang wajar begitu dengan temannya. Tetapi ada hal yang lain lagi ketika saya memberikan tugas kelompok, kan kadang ada siswa perempuan yang lain lah, misalnya teman yang lain, atau saya mengajak ngobrol gitu, berbincang-bincang atau bersendau-gurau guyonan, siswa yang lain, yang perempuan lainnya itu bercanda dengan laki-laki itu, tapi malah laki-laki itu ternyata perempuan itu ternyata malah marah Bu siswa. Nah, saya jadi bingung loh, apa mereka ini sedang ada hubungan atau bagaimana gitu loh Bu. Nah, itu Bu permasalahan yang saya hadapi itu. Oh gitu. Jadi siswa kelas 6 di kelas itu ada yang pacaran ya Bu? Nah, kayaknya juga seperti itu Bu. Kalau dari pandangan yang saya lihat itu. Bagaimana kok Bu Widi bisa tahu jika mereka itu berpacaran? Nah, gini Bu, saya seperti tadi yang saya ceritakan, saya itu tahu ketika saya mengamati sekitar 1 mingguan tadi Bu, dari di dalam kelas, kemudian mereka ketika di luar kelas, ketika jam olahraga, itu tuh ada siswa yang gerak-geriknya berbeda, berpasangan tadi. Nah, kemudian saya tanya kepada siswa yang lain, apakah ada siswa-siswa ini yang berpacaran? Ya, siswa di dalam kelas ini yang berpacaran. Ternyata mereka mengakui Bu. Aduh, saya jadi pusing ini. Oh, berarti mereka mengakui kalau mereka pacaran ya Bu ya? Iya, begitu Bu. Terus setelah mereka mengakui, Bu Widi melakukan apa? Nah, jadi gini, setelah saya tahu bahwa ada siswa saya yang berpacaran, saya panggil, kemudian saya ajak ngobrol santai, dan siswa yang tidak berpacaran tadi Bu, saya suruh istirahat, gitu kan Bu. Nah, di situ saya tanya, kemudian saya tanya bagaimana, kira-kira orang tuanya apakah tahu apa enggak, saya tanya seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi yang berpacaran itu Ibu ajak ngobrol santai di kelas itu ya Bu ya? Yang Ibu Widi sampaikan pada mereka itu apa Bu? Saya bertanya sejak kapan kalian mempunyai hubungan atau berpacaran. Kemudian itu mereka menjawab sekitar 1 mingguan begitu. Saya kan ya agak kaget Bu. Kemudian saya bertanya lagi, apa orang tua kalian itu tahu jika kalian itu berpacaran? Ternyata orang tua mereka itu tidak tahu, mereka berpacarannya lewat HP. Jadi ketika mereka pinjam HP orang tua itu, HP-nya digunakan untuk menghubungi pacarnya gitu Bu. Kalau di sekolah ya hanya pas jam-jam istirahat, atau kadang ya di kelas hanya sering main mata gitulah Bu, ibaratnya itu. Oh gitu, berarti mereka pacarannya lewat HP ya Bu ya? Iya Bu. Terus nanti upaya yang Bu Widi lakukan apa Bu? Nah, kalau saya ini baru mencoba seperti ini Bu. Kira-kira nanti saya akan menasihati mereka. Kemudian saya sampaikan bahwa mereka itu masih terlalu anak-anak untuk mempunyai atau berpacaran atau mempunyai hubungan begitu Bu. Itu sudah melanggar tata tertib di sekolah, dan selain itu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak Bu. Kemudian saya juga menyampaikan, jika orang tuamu ini mengetahui HP yang sudah dipinjamkan orang tuamu kamu gunakan untuk berpacaran, maka orang tuanya pasti akan marah. Itu Bu, saya mau sedikit menggertak, nanti akan saya laporkan ke orang tuanya gitu Bu. Tapi mereka ternyata tidak mau, dan akhirnya itu mereka kira-kira ya hampir itulah sebenarnya untuk sudah tidak berpacaran lagi, hanya untuk berteman saja itu Bu. Lalu reaksi si yang berpacaran tadi bagaimana Bu ketika Ibu nasihati? Awalnya sih mereka sedih Bu, tapi
Ya ada sampai yang menangis juga Bu, mungkin karena mereka sudah terlalu dalam kan, sudah terbiasa ketemu gitu ya Bu ya. Oh gitu. Kalau menurut Ibu tuh apa yang membuat mereka menerima nasihat dari Bu Widi ya, dan untuk bisa memutuskan kita berteman saja, itu apa ya Bu ya? Seperti tadi Bu, saya menyampaikan bahwa saya juga memberi bayaran pada mereka. Jika nanti orang tuanya mengetahui, pasti orang tua mereka itu akan kecewa dan mereka tidak boleh membawa HP lagi atau bermain HP lagi. Makanya mereka setuju Bu untuk berteman saja. Oh begitu. Jadi pada akhirnya siswa tersebut putus ya Bu ya, hanya berteman saja gitu? Iya Bu, alhamdulillah ya mereka sudah sadar sekarang dan mau menerima apa yang saya sarankan untuk mereka. Oh begitu. Lalu komitmen apa yang Bu Widi terus lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi Bu? Jadi saya berupaya untuk memberikan kegiatan yang positif bagi mereka Bu, agar mereka sibuk dengan hal-hal yang baik dan HP-nya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya saya memberi tugas lewat tesis, jadi ketika tesis itu dikerjakan di rumah, jadi HP-nya bisa digunakan untuk membuat tugas, kemudian mereka bisa searching di YouTube, dan di sekolah saya itu memberikan kegiatan di pembelajaran itu di salah-salahnya memberikan games dan speaking book. Jadi mereka kan sibuk dengan kegiatan itu Bu harapan saya, agar mereka bisa terus fokus untuk belajar. Oh, gitu. Wah itu langkah yang sangat bagus Bu sekali. Itu nanti siapa yang akan membantu Bu Widi untuk melaksanakan komitmen itu Bu? Yang jelas saya menghampiri atau berkomunikasi dengan orang tua selaku peran utama di dalam rumah itu Bu, karena kegiatan di sekolah itu kan hanya sebentar, banyak kegiatan di rumahnya. Jadi saya kerjasama dengan orang tua yang jelas seperti itu Bu. Nah, itu luar biasa sekali Bu Widi. Nanti semoga Bu Widi bisa melaksanakannya dengan baik, tidak ada beban yang terlalu berat. Semoga lancar Ibu. Iya, terima kasih Bu Fat sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ini saya sudah agak reda, tidak terlalu kepikiran terus gitu. Ya, sama-sama Bu Widi, saya juga sangat senang sekali Bu Widi mau men-share pengalamannya untuk berbagi dengan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Monggo dilanjutkan dengan Bu Fani, nggih. Saya tak pamit dulu nggih Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Widi. Wah kebetulan ya Bu ya, tadi saya mau nemuin Bu Widi di kelasnya, ternyata malah alhamdulillahnya Iya. Bu Widi kesini. Iya, tadi Bu Fatona kan rencananya mau coaching di kelas bersama Bu Widi ya. Iya, alhamdulillah malah kesini. Iya, alhamdulillah praktek coaching Bu Fatona bersama Bu Widi berjalan dengan lancar gitu Bu. Iya. Langsung saja. Praktek coaching yang tadi Bu Fatona bersama Bu Widi itu luar biasa sekali Bu Fatona. Saya lihat Bu Fatona itu sudah bisa memunculkan prinsip coaching yaitu sesama mitra. Apakah Bu Fatona saat proses coaching tadi sudah memunculkan indikator ketercapaian yang sebelumnya kita diskusikan tadi Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, tadi alhamdulillah Bu, indikator ketercapaian itu sudah sesuai dengan apa yang ingin saya capai. Hal tersebut terlihat saat coaching itu bisa memunculkan ide-ide Bu, ide-ide yang akan digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, tadi coaching juga sudah mempunyai rencana yang akan digunakan untuk aksi nyata selanjutnya. Saya mohon izin Bu Fat untuk menyampaikan pengamatan saya terkait coaching Bu Fatona bersama dengan Ibu Widi tadi. Jadi begini Bu Fatona tadi saat proses coaching itu sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide kreatif Bu Widi sudah keluar. Terus di sini Bu Fatona juga sudah menggunakan alur tirta, terus juga menggali siapa saja nanti yang akan terlibat, bagaimana melaksanakan rencana aksi, apa saja hambatan yang akan dihadapi ketika rencana aksi itu. Dan yang paling penting Bu Fatona juga sudah bisa menggali
ide dari Coach Lee tentang menemukan rasa tanggung jawab. Luar biasa sekali Bu Fatona. Dari ketiga kompetensi coaching yang paling Ibu Fatona inginkan atau Ibu Fatona kembangkan itu yang mana Bu? Kalau menurut saya yang ingin saya kembangkan itu pada pertanyaan yang berbobot Bu. Nanti agar coaching itu bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif dan juga mengembangkan potensinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Karena pada dasarnya kan semua orang itu pasti punya potensi yang luar biasa. Tepat sekali Bu Fatona. Terima kasih sekali Bu Fatona sudah mau meluangkan waktu, sudah mau saya observer gitu. Terima kasih sekali saya aturkan kepada Bu Fatona. Sama-sama Bu Feni, saya juga terima kasih Bu Feni meluangkan waktu untuk observasi saya dengan Bu Widi. Demikian praktek supervisi akademik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi